Terima kasih Tuhan untuk kehadirat-Mu yang kami boleh nikmati melalui pujian dan penyembahan Tuhan. Terima kasih di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, tapi kami bersyukur kami punya Allah yang pasti, Allah yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh memuji menyembah-Mu, bahkan hari ini pun kami boleh menikmati kesegaran yang baru, kami menikmati kesembuhan Tuhan, bahkan kami mendapatkan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dan saat ini sampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar Tuhan. Dimanapun kami berada, urapi setiap kami yang mendengar Tuhan. Biarlah Engkau kuasai setiap kami juga dengan hadirat-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Dan firman-Mu akan bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan hamba berdoa biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Dan kami pun dikenal oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap umat Tuhan yang bukan hanya menjadi pendengar, tapi yang mau menjadi pelaku firman, boleh sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Kita masuk lagi ibadah online, dan kalau saya melihat keadaan hari-hari ini, baik di Indonesia, kalau saya lihat berita-berita di Indonesia, hati saya juga tetap berdoa untuk Anda yang di Indonesia, untuk kita yang ada di New South Wales. Ini kita juga masuk masa yang lockdown, dan saya seperti keadaan waktu, saya mengingat keadaan ini seperti waktu keadaan bagaimana bangsa Israel waktu mereka dibawa keluar dari Mesir, dan waktu mereka harus berhadapan dengan Laut Merah. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi Laut Merah. Mungkin keadaan keluarga Anda sedang dalam problem. Kemudian pekerjaan Anda juga problem. Bisnis Anda problem. Keuangan Anda problem. Bahkan kesehatan Anda pun problem. Sepertinya kita sedang berhadapan dengan Laut Merah. Bahkan mungkin kita sedang ada di Laut Merah itu. Dan kita lihat di belakang bagaimana waktu itu bangsa Israel di depan Laut Merah. Dan di belakangnya adalah tentara Firaun yang mengejar mereka. Lihat. Wow, rasanya di belakang kita ada sesuatu yang menakutkan, yaitu pandemik yang rasanya kok nggak selesai-selesai. Kita semua pengen selesai, tapi kok nggak selesai-selesai nih pandemik ini. Wow. Tapi percayalah, justru melalui Laut Merah, bangsa Israel melihat kemuliaan Allah. Bahkan kalau kita boleh mengikuti lagi perjalanan sebelumnya, sebetulnya Allah sudah membuat perkara-perkara ajaib dalam hidup mereka. Ada 10 tanda mujizat yang Allah berikan dalam hidup mereka. Tujuan Allah itu supaya akhirnya bangsanya itu mengenal siapa Allahnya. Tapi dengan lewat 10 mujizat, bahkan mujizat yang terakhir. Ini kadang kalau mujizat terakhir saya renungkan, itu rasanya wow banget. Kenapa? Karena dikatakan dalam mujizat yang ke-10 yang Allah buat saat itu, dikatakan semua anak sulung dari bangsa Mesir itu mati, ya. Semua anak sulung dari bangsa Mesir itu mati. Tapi ajaibnya anak sulung dari bangsa Israel tidak ada yang mati. Itu kan luar biasa ya saudara, itu luar biasa banget. Karena ada tanda darah di setiap ambang pintu dari rumah bangsa Israel. Saya percaya pandemik boleh menyerang, bahkan berita-berita yang gak enak, bahkan dari teman-teman dekat kami, teman-teman hamba Tuhan yang kami kenal, mereka pun kena COVID dan akhirnya mereka harus kembali kepada Bapa di surga, dan itu benar-benar. Tetapi saya mau bilang gini, semua yang terjadi ini, kalau kita mau renungkan ya, semua yang terjadi ini cuma satu tujuan Tuhan. Tuhan mau Anda dan saya mengenal Dia secara pribadi. Mungkin Anda dan saya sudah menjadi Kristen sejak lahir seperti saya. Saya Kristen sejak dari dalam kandungan. Tapi hari-hari ini
bulan-bulan ini, tahun-tahun terakhir ini, Tuhan mau gerejanya bukan hanya Allah yang mengenal, karena itu pasti Allah memilih dan memilih gerejanya seperti Allah memilih bangsa pilihannya itu bangsa Israel. Allah mengenal mereka. Allah juga rindu mereka, umatnya pilihan, bangsa pilihannya, dan Anda dan saya juga mengenal dia secara pribadi. Haleluya, karena pengenalan kita secara pribadi kepada Tuhan itu yang akan mengubah semua cara pandang dan nilai-nilai hidup kita. Nah, saya mau ajak kita sama-sama belajar ya, karena tema ini, tema yang akan saya bawakan, tema firman Tuhan yang akan saya bawakan ini benar-benar kayak menggelitik hati saya, memperbarui hati saya kembali untuk saya bisa mengenal dan dikenal Tuhan. Haleluya. Nah, saya ambil contoh kisah ini dari perjalanan Rasul Paulus ya. Pengenalan Rasul Paulus kepada Tuhannya. Rasul Paulus mengenal Kristus Yesus diawali dari penampakan Yesus di jalan menuju Damsyik. Waktu Saulus dalam perjalanannya menuju Damsyik. Dan sebetulnya Saulus menuju Damsyik adalah untuk membunuh umat Tuhan, murid Kristus. Nah, dalam perjalanan ke Damsyik, Allah menampakkan dirinya kepada Saulus. Sebelumnya Saulus itu merasa mengenal Allahnya. Dia menganggap dia mengenal Allahnya, dia ahli dalam agama, dia ahli dalam Taurat, bahkan dia dikatakan seorang ahli Taurat yang pintar sekali, dan dia menganggap orang yang percaya kepada Yesus itu adalah bidat ya. Tetapi waktu Saulus berjumpa dengan Yesus, hasrat hidupnya berubah. Bukan lagi hukum Allah, bukan lagi hukum Taurat yang terutama, tetapi bertumbuh dalam pengenalan akan Allah di dalam Kristus. Itu yang menjadi hasrat utama Paulus. Sehingga dia berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dan 11, dia berkata begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, pemahaman dan pengenalan akan Kristus berakibat perubahan cara pandang dan nilai-nilai hidup, di mana cara pandang duniawi, cara pandang agamawi digantikan dengan cara pandang Injil, seperti yang dialami Rasul Paulus. Haleluya. Malahan, katanya dia berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Wow, semakin mengenal Kristus, Paulus mengerti bahwa pengenalannya itu adalah karena berpautnya anugerah Tuhan, berpautnya kasih karunia Tuhan, kerinduan Tuhan untuk mengenal Paulus, sehingga Paulus mempunyai kerinduan yang sama untuk terus intim dengan Tuhan. Haleluya. Jadi semakin mengenal Kristus, Paulus semakin mengerti bahwa pengenalan itu adalah berpautnya anugerah, berpautnya kasih karunia, berpautnya kerinduan Tuhan untuk mengenal Paulus, kerinduan Tuhan untuk mengenal Anda dan saya, sehingga kita bisa berkata, kita bisa punya kerinduan yang sama untuk terus intim dengan Kristus. Haleluya. Nah, untuk itu betapa pentingnya mengajarkan pengenalan yang benar.
Dan ini sebetulnya Yesus pun melakukan yang sama. Waktu Yesus ada di dunia dan Yesus mengajar betapa pentingnya mengenal yang benar. Ya, sehingga dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga Yesus berkata begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal dengan benar, mempunyai pengenalan yang benar tentang Kristus. Tapi kalau kita melihat gereja yang terkenal ya hari-hari ini, kita mengenal gereja yang terkenal saat ini adalah gereja yang mengajarkan penginjilan, gereja yang percaya kepada Kristus dengan mujizat serta janji-janji keuntungan secara materi. Karena pemenuhan keinginan materi dapat menjadi daya tarik banyak orang datang ke gereja. Namun, marilah kita berpikir lebih teliti ya. Kalau gereja hanya mengajarkan penginjilan berdasarkan mujizat, karena mujizat serta janji-janji keuntungan materi, janji-janji hidup kelimpahan. Dan memang ini menjadi daya tarik ya, sehingga banyak gereja yang penuh saat ini. Tapi marilah kita lihat dengan teliti lah ya. Seandainya saudara, seandainya ada sekolah yang gurunya tidak pernah memberikan ujian. Gurunya gak pernah kasih tes kepada muridnya. Tetapi guru itu berkata, guru itu memastikan bahwa muridnya akan lulus semua dengan nilai yang sempurna. Wah, kira-kira Anda mau gak menyekolahkan anak Anda di sekolah tersebut? Gak ada ujian, gak ada tes. Itu kan yang diinginkan anak-anak zaman sekarang. Iya gitu ya. Serba instan, tanpa tes, tanpa ujian. Kemudian lulus semuanya dengan nilai yang sempurna. Wah, saya tanya nih bapak-bapak, ibu-ibu. Mau gak menyekolahkan anaknya di situ? Pasti jawabannya tidak. Itu sebabnya gereja yang mengajarkan semua hal dapat diselesaikan dengan mujizat. Semua hal dapat diselesaikan dengan mujizat tanpa mengajarkan nilai yang benar. Tekun, bertanggung jawab dalam kehidupan ini adalah gereja yang mendiskan berita Injil yang sebenarnya. Sehingga menjadikan tujuan utama percaya Tuhan adalah diberkati secara melimpah di dunia, kemudian mati masuk surga tanpa perubahan karakter yang semakin seperti Kristus. Padahal perubahan karakter terjadi melalui pengenalan yang benar akan Kristus. Sehingga seharusnya gereja bukan hanya mengajarkan berkat materi yang utama. Bukan menjanjikan berkat materi, berkat kelimpahan yang utama. Tapi marilah kita sama-sama para gereja mengajarkan setiap Anda dan saya berusaha untuk berusaha mengajarkan pengenalan akan Kristus, pengenalan yang benar akan Kristus. Karena lagi sekali melalui pengenalan yang benar akan menghasilkan pelayanan yang murni. Tuh, waktu kita mengerti dengan benar, mengenal dengan benar Kristus kita, maka akan menghasilkan pelayanan yang murni. Dan semakin kita mengenal kedalaman kasih Kristus, maka muncul bukan hanya pelayanan yang murni, tapi muncul juga kesetiaan. Ya benar saudara, benar. Semakin mengenal kedalaman kasih Kristus, timbul pelayanan yang murni, timbul kesetiaan. Ya, kesetiaan. Bukankah yang Tuhan cari adalah hamba yang setia, betul? Ya, hamba yang setia. Biarlah kita malam hari ini juga boleh pegang hati kita dan kita bilang biarlah kita semakin mengenal dengan pengenalan yang benar akan Kristus. Sehingga keluar pelayanan yang sejati, pelayanan yang murni, plus juga kesetiaan. Amin.
Haleluya, jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena kita semua telah belajar mengenal Kristus. Efesus 4:17-20 ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kebenaran. Ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Amin. Tetapi kamu bukan demikian. Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Haleluya. Yang disukai Tuhan. Kalau kita semakin menyadari bahwa yang disukai Tuhan itu apa sih dari kehidupan kita. Yes. Tuhan pengen banget mengenal Anda dan saya. Tuhan pengen mengenal Saulus. Tuhan pengen mengenal Anda dan saya yang masih berdosa ini. Dan apa sih sesungguhnya yang disukai Tuhan dari kita? Yeremia 9:23-24 berkata gini. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi apa yang paling disukai Tuhan adalah waktu Anda dan saya memahami dan mengenal Dia. Sehingga semua yang namanya kebijaksanaan, kekuatan, apalagi kekayaan itu akan dianugerahkan kepada Anda. Dan semuanya itu tidak lagi menjadi sebuah kebanggaan. Karena kebanggaan Anda dan saya adalah memahami dan mengenal Allah. Haleluya. Kebanggaan sejati kita adalah memahami dan mengenal Tuhan. Coba sama-sama ngomong di rumah. Sama-sama ya, bakal boleh teriak nih. Kebanggaan sejati Anda dan saya atau kebanggaan sejati saya adalah memahami dan mengenal Tuhan. Tepuk tangan bagi Anda sendiri, amin. Kalau di rumah Anda boleh tepuk tangan, Anda boleh berteriak, Anda boleh bernyanyi memuji Tuhan, amin. Tapi tetap dengarkan firman Tuhan ini. Nah, hasrat tertinggi dalam hidup seseorang bukan berfokus bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Tuhan memberikan kekuasaan, memberikan kekuatan, memberikan kekayaan, tetapi dapat memahami dan mengenal Tuhan. Tetapi mengapa mengenal Tuhan bukan menjadi hasrat tertinggi manusia? Nah, coba Anda jawab. Mengapa mengenal Tuhan bukan menjadi hasrat tertinggi? Yang seharusnya hasrat tertinggi dalam hidup seseorang adalah mengenal dan berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus kepada berkatnya, tapi hasrat tertinggi manusia adalah memahami dan mengenal Tuhan. Seperti tadi kita ngomong sama-sama, kebanggaan sejati kita adalah memahami dan mengenal Tuhan. Nah, tapi kenyataannya kenapa yang menjadi hasrat tertinggi manusia itu bukan mengenal Tuhan. Justru yang jadi hasrat tertinggi manusia adalah hidup dalam kelimpahan. Ya punya kuasa. Wah, kalau udah sukses itu, wah rasanya gimana gitu ya. Punya kekuatan, punya kekuasaan. Wah, bisa ngatur orang, bisa merintah orang gitu ya. Gitu ya. Nah, ini karena pertanyaan kan tadi mengapa kenyataannya hasrat tertinggi manusia itu bukan mengenal Tuhan. Karena kejatuhan manusia dalam dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Betul? Dan hasrat tertinggi manusia bukan lagi memahami dan mengenal Allah. Tetapi hasrat manusia menjadi ingin berkatnya, ingin karunianya, ingin
ingin apalagi berkatnya, kuasanya, karunianya, apalagi yang duniawi itu ya, dan bukan mengenal pribadi Allah. Karena hasrat tertinggi manusia yang berdosa adalah supaya dirinya ini loh yang dimuliakan. Supaya diri Anda ini yang dimuliakan, yang diagung-agungkan, yang dipuji-puji. Sehingga berkat menjadikan Anda, saya terkenal. Kan gitu. Setelah terkenal maka puaslah jiwa kita. Nah itu hasrat Anda dan saya yang berdosa. Sehingga Yesus pernah bilang begini. Yesus itu pernah memperingatkan begini dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Matius 7 ayat 22 dan 23 Yesus ngomong gini. Pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita perhatikan ayat ini, perkataan Yesus ini, ternyata pelayanan yang besar, ya, mengadakan mujizat, bernubuat, apalagi mengusir setan. Demi nama Tuhan, pakai nama Tuhan loh, mengadakan mujizat, mengusir setan, apalagi bernubuat itu semua pakai nama Tuhan. Pelayanan yang besar sebesar apapun bukanlah standar untuk dikenal oleh Tuhan. Mengapa? Karena kejahatan bukan hanya perbuatan, tetapi kesombongan. Kesombongan adalah kejahatan di mata Tuhan. Saya ulangi, kesombongan adalah kejahatan di mata Tuhan. Dimulai dari kesombongan inilah kita bisa memahami mengapa banyak hamba Tuhan terkenal, dipakai dalam pelayanan mujizat, dipakai dalam pelayanan nubuatan, dan pada akhirnya beberapa di antara mereka kedapatan jatuh dalam dosa. Diawali dengan kesombongan. Nah, yuk, biarlah ini menjadi peringatan ya bagi kita semua. Marilah kita dengan rendah hati lebih sungguh-sungguh berfokus pada pengenalan akan Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan bukan berkatnya saja atau karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Tapi biarlah fokus kita bukan berkat dari Sang Raja. Tapi fokus kita adalah pengenalan dengan Sang Raja. Suatu hari Paulus ini menulis dalam suratnya kepada Roma, kepada jemaat di Roma, dia berkata, aku ini berhutang. Kita baca ya, Roma 1 ayat 14 dan 15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itu sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Aku berhutang. Coba ngomong sama-sama. Aku berhutang. Nanti terus jangan dijawab. Iya Bu, saya berhutang. Berhutang kepada siapa? Kepada bank Bu, kan gitu. Karena untuk kredit rumah Bu, kan gitu. Ada lagi, Bu aku berhutang. Kepada siapa? Kepada bank, kepada kredit card. Untuk apa? Hidup mewah. Nah, bukan itu yang dimaksud oleh Paulus ya. Nah, sebagai orang yang lama bergereja ya, bahkan dari jemaat ya, jadi akhirnya pelayan Tuhan dan akhirnya jadi gembala sidang, ibu gembala. Nah, sebagai orang yang lama bergereja, saya melihat pemberitaan Injil bukanlah menjadi hal yang terpenting di dalam semua aktivitas di gereja. Pemberitaan Injil bukan sesuatu yang penting. Nah, beberapa gereja bahkan mengikrarkan bulan misi, bulan penginjilan. Ya, dikatakan bulan tertentu ini bulan misi, bulan penginjilan. Yuk kita adakan mission, adakan penginjilan, bahkan diadakan training penginjilan kan gitu. Namun tetap saja
aktivitas pemberitaan Injil tidak menjadi kegiatan yang membudaya dan penginjilan itu bukan sesuatu yang menggairahkan. Pertanyaannya, mengapa demikian? Nah, kenapa demikian? Saya ingat berapa tahun yang lalu, khususnya mungkin awal-awal gereja ini, berapa tahun setelah gereja ini berdiri dan mulai mengadakan SOM. Apa itu SOM? Sekolah Orientasi Melayani. Nah, kalau selesai bab 3, bab 1, bab 2, bab 3, karena bab 3 itu bicara di akhirnya itu bicara tentang penginjilan. Sehingga di akhir bab 3, ya, di akhir bab 3 saya ajak semua murid-murid SOM itu kita ke City, ya, ke City-nya dari Sydney. Dan kemudian setelah kita berdoa sama-sama di suatu tempat, kemudian kami semua mencar itu, wah, bagi kamu daerah sana, kamu daerah sini, ya, dan nanti kita berkumpul lagi di pusatnya, di tempat di mana kita janjian, dan biasanya itu di McDonald di George Street itu. Nah, kemudian kita semua menyebar dan kita menginjil, dan setelah itu kita kumpul lagi, sebelumnya kita berdoa menginjil, kemudian kita kumpul lagi, kita ucap syukur. Tetapi hanya sekali-sekali penginjilan itu dilakukan, bukan menjadi sebuah budaya dari gereja ini. Bahkan penginjilan bukan lagi sesuatu yang menggairahkan. Nah, kan jadi sebuah pertanyaan dong. Kalau kita melihat bagaimana, ya, kalau kita lihat bagaimana Rasul Paulus itu bersemangat dalam pemberitaan Injil, kita seharusnya bertanya, kok Paulus bisa begitu, ya? Kan gitu. Harusnya bertanya, mengapa Paulus bisa demikian bersemangat dalam penginjilan? Nah, bahkan kalau kita baca ayat tersebut, semangatnya dalam pemberitaan Injil kepada orang-orang yang ada di Roma, di kota Roma, diibaratkan seperti ia berhutang yang harus ia lunaskan kepada orang Roma, baik yang beretnis Yunani maupun yang bukan Yunani. Padahal Paulus tuh gak kenal sama orang-orang di Roma, ya. Dan dikatakan, tetapi Paulus tuh punya belas kasihan yang luar biasa kepada penduduk Roma. Nah, ini yang harusnya kita pelajari. Kenapa Paulus bisa begitu semangatnya, begitu berbelas kasihannya sampai dia berkata, aku berhutang. Coba sama-sama ngomong, aku berhutang. Tapi bukan hutang kepada bank, ya. Bukan hutang kepada kredit card. Aku berhutang kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana Paulus, dan kita belajar dari kehidupan Paulus. Ternyata kasih akan Kristus, kasihlah yang mendorong orang-orang tanpa terpaksa melakukan sesuatu yang berat sekalipun. Dan Rasul Paulus dapat melihat dengan hatinya bagaimana dia melihat bahwa penduduk Roma suatu saat akan binasa. Dan hati Paulus berbelas kasihan. Paulus gak rela kalau sampai orang-orang di Roma binasa tanpa mereka mengenal Injil. Dan itu yang mendorong Paulus, kasih akan mereka, belas kasihan kepada jiwa-jiwa itu yang mendorong Paulus bersemangat melayani, menginjil, sehingga Paulus berkata, aku berhutang. Nah, kasih inilah yang membuat tanpa terpaksa Paulus melakukan pelayanan penginjilan ke Roma dengan semangat seolah-olah ia berhutang kepada orang Roma. Ketika Anda dan saya semakin mengenal kedalaman kasih Kristus, maka akan muncul pelayanan yang murni. Dan hubungan yang intim atau pengenalan akan Kristus, bukan hanya menghasilkan pelayanan yang murni, sampai juga pengenalan akan Kristus menghasilkan kesetiaan. Karena kita, Anda dan saya telah ditebus oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, maka Anda dan saya ini berhutang. Dan kita membayarnya dengan memberitakan Injil kepada orang-orang yang terhilang. Kita juga terimpartasi oleh belas kasihan Yesus yang rela berkorban untuk Anda dan saya, orang-orang berdosa. Dan secara natural Anda dan saya didorong untuk mengasihi jiwa-jiwa, seolah-olah Anda dan saya merasa berhutang
kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Lagi sekali katakan sama-sama saya, aku berhutang. Bukan hutang bank ya, bukan hutang kredit card. Aku berhutang karena Allah mengasihi aku. Allah berkorban, Allah mati di kayu salib untuk menebus, mengampuni aku. Sehingga aku punya hutang untuk juga memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang terhilang. Memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Injil. Yang pertama mungkin yang paling mudah kita lakukan adalah memberitakan Injil kepada keluarga kita. Saya percaya khususnya dalam masa-masa yang sukar ini, ada sebuah kesempatan yang Allah berikan. Sebetulnya semua masalah yang terjadi dalam bukan hidup kita aja, dalam seluruh dunia ini, Allah tuh memberikan kesempatan kepada umatnya untuk meresponi kasih Allah. Nah, yuk saya ajak kita semua mulai melihat keluarga kita masing-masing. Adakah mereka yang belum mengenal Kristus? Atau adakah mereka yang masih jauh dari Kristus? Yuk biarlah hati kita diubahkan, hati kita dibakar oleh kasih Kristus. Sehingga seperti Paulus berkata, aku berhutang. Aku berhutang kepada Kristus. Dan itu yang membuat Anda dan saya tidak bisa berhenti untuk memberitakan Injil. Waktu saya merenungkan ayat yang saya tulis, pelajaran yang saya tulis, yang saya sharingkan hari ini. Tiba-tiba saya diingatkan, apa sih berapa tahun yang lalu, apa sih yang membuat saya, kan gini, waktu saya melihat ke belakang, saya amazed, saya sendiri, kenapa ya saya bisa begitu, kan begitu. Apa yang terjadi berapa tahun yang lalu, di hari ulang tahun saya itu pergi ke sebuah desa, ini benar-benar desa yang sangat-sangat terpencil, ya, namanya Desa Sobol. Nah desa itu dulunya kenal Tuhan, bahkan desa itu ada desa Kristen. Berapa? 100 tahun yang lalu kira-kira lihat. Dan bagaimana akhirnya Tuhan membawa kami melayani di desa itu. Karena memang saya rindu di hari ulang tahun saya memberitakan Injil ya. Di desa yang terpencil tersebut. Tetapi yang saya tidak duga adalah keadaan desa tersebut. Pertama saya diinfo oleh panitia waktu saya masih di Sydney nih, belum terbang ke Indonesia nih. Dia bilang gini, desa ini gak ada gedung, jadi nanti kita bikin seminar di lapangan. Seminar di lapangan, iya karena tidak ada gedung. Kemudian nanti kita pakai tenda saja waktu seminar. Oke. Berikutnya berapa hari lagi menjelang kami mau terbang ke Indonesia, diberitakan lagi, oh tidak ada hotel, yang ada adalah rumah penduduk. Jadi nanti kita tinggal di rumah penduduk. Dan panitia berkata, dan kami sudah memilihkan rumah penduduk yang bagus untuk Pastor Sam dan Pastor Lydia supaya bisa beristirahat. Dan rumah penduduk yang kami pilih itu rumah penduduk yang ada air conditionnya. Karena desa itu panas ya. Jadi kami pilihkan yang ada air conditionnya sehingga bisa istirahat dengan tenang, dengan baik lah, karena kami berdua yang akan melayaninya, kan begitu. Tentu ada teman kami dari kota Makassar juga yang membantu, tapi kami diharapkan banyak terlibat di pelayanan itu karena memang hati saya juga ada di situ, di misi penginjilan tersebut. Nah, singkat cerita, melalui perjalanan panjang, semuanya berjalan dengan yang terbaik. Tapi sampai kami harus terbang, kemudian mendarat di sebuah kota, kalau nggak saya salah namanya desanya Desa Luwuk. And then dari Luwuk kami harus naik lagi mobil, masuk ke pedalaman lagi. Anyway, begitu sampai di desa tersebut, kami semua dibagi aqua gitu ya. Air aqua di botol besar, ada yang kecil. Dan kemudian panitia bilang nanti kalau sampai air tidak keluar, maka Anda semua mandi pakai air aqua ini. Saya diam, kaget, kaget, tapi saya nggak bisa berbicara apapun. Mana cukup aqua untuk mandi gitu ya. Kalau aqua galonan masih mikir, ini aqua botol saudara. Tapi lagi-lagi panitia menenangkan kami waktu dia lihat wajah saya dan dia bilang tenang. Anda berdua nanti tinggal di rumah penduduk kok gitu ya. Ada airnya. Oke, sudah. Anyway, kami masuk di sebuah rumah dari penduduk desa ya. Dan kami masuk kamarnya dan ya
Benar ada AC saudara, tetapi AC-nya nggak jalan. Dengan kata lain AC-nya rusak. Kemudian kedua, saya ini tipe orang yang kalau mandi tuh pagi sore saudara. Kemudian kalau pagi tuh pasti keramas. Nggak lewat pasti selalu tiap hari untuk menyegarkan tubuh saya selalu berkeramas. Mencuci rambut saya bersih tiap hari. Sehingga kemudian saya lihat, begitu saya buka kerannya itu, airnya itu ternyata air hujan yang ditampung ya. Jadi keluarnya pun kecil sekali. Tapi saya saat itu waktu saya menghadapi semua keadaan yang di luar perkiraan saya, nggak ada sedikit pun komplain. Yang ada ya sudah gitu loh. Nggak lagi mikir tiap hari saya harus keramas, nggak lagi mikir bagaimana mandinya, pokoknya ya sudah dengan ucapan syukur. Nah singkat cerita kami mulai malam itu kami bikin KKR ya. Waktu KKR walaupun dalam keadaan panas ya, tetapi KKR berjalan dengan yang terbaik karena Tuhan hadir bukan karena kami yang baik. Ya dan akhirnya besoknya kami seminar, benar nggak ada kami seminar tuh di lapangan, KKR di lapangan, seminar di lapangan. Bedanya KKR malam kan saudara, jam 6 begitu ya, kan lumayan malam. Tapi tetap itu panas, udaranya panas. Mau dikasih kipas angin sebesar apapun nggak nembus begitu loh. Kami cuman mengucurkan keringat dan kami bisa mandi dengan keringat kami ya gitu. Tapi yang luar biasa, hal-hal seperti itu tidak membuat saya jadi ngomel, tidak membuat saya jadi mengeluh, tapi justru membakar roh saya. Cerita dulu paginya ya, besok paginya itu hari pertama oke lah, saya masih oke punya KKR dengan begitu luar biasanya Yesus kan gitu. Besoknya seminar juga dengan perkasanya roh Allah yang di dalam kami, saya bisa nantang tuh semua pendeta-pendeta ya. Karena mereka pada umumnya kalau pendeta-pendeta di desa seperti itu yang sudah berbaur, mereka datang pun dengan membawa jimat-jimat mereka. Anyway, saya bisa menantang mereka kok menyerahkan jimat-jimat mereka sebelum kita makan siang bersama. Anyway, kami bisa melakukannya semua bukan dengan kekuatan kami. Rasanya bisa kasih itu meluap, kasih itu yang membakar, kasih Allah itu yang membakar kami. Sehingga udara panas apapun gak dirasain saudara. Yang taunya sudah kelelahan karena kehabisan tenaga saudara. Nah malamnya nih, malam kedua atau karena kami cuma 2 malam ya di KKN-nya. Ya betul ya 2 malam. Jadi malam kedua, malam yang terakhir. Waktu saya kan kami bergiliran, kami punya tugas masing-masing saudara. Ya jadi kami suami istri tambah 1 teman kami. Jadi kami bertiga yang seminar, yang berkhotbah di lapangan. Dan kami punya tugas masing-masing. Nah tugas saya itu adalah yang wah kan gitu. Wah ya kira-kira Anda tahulah Ibu Gembala Anda ya. Dan kalau saya lihat, makanya saya bilang kalau saya ingat hari ini, hati saya sedang digelitik kembali. Saya mulai melihat apakah hatiku hari ini masih terbakar kasihku kepada jiwa-jiwa sama waktu aku melayani, dipakai Tuhan, diizinkan Tuhan melayani di desa tersebut. Karena waktu saya sedang menyampaikan firman hari terakhir, hari kedua. Waktu saya sedang menyampaikan firman, tiba-tiba ada dorongan dari kasih Allah, belas kasihan Allah yang luar biasa, sehingga tiba-tiba saya ada di bawah, saudara. Maksudnya bukan tiba-tiba saya terbang, enggak. Dengan semangatnya saya turun dari panggung dan saya ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyat, ya masyarakat yang hadir. Karena ini, yang ada di hati saya saat itu adalah belas kasihan jiwa-jiwa. Saya pengen banget jiwa-jiwa itu ketemu Yesus. Jiwa-jiwa itu meresponi undangan Yesus. Dan mereka kembali kepada kasih kepada Kristus. Dan mereka mengalami perubahan dalam hidupnya. Itu loh yang ada di hati saya. Sehingga saya pikir kalau saya di panggung, mereka di bawah kayaknya jauh. Jadi lebih baik saya turun ke bawah, saya berada di tengah-tengah mereka. Supaya saya bisa lebih dekat dengan mereka. Tapi apa yang terjadi waktu saya lakukan itu, saya juga gak menyadari keadaan apapun. Karena lagi sekali didorong oleh kasih Allah yang ini loh yang
saya bilang kalau Paulus sampai berkata aku berhutang. Nah kira-kira malam itu saya mau bilang gini, malam ini malam terakhir di mana saya memberitakan Injil, malam ini malam terakhir di mana saya rindu semua yang hadir mengalami lawatan Tuhan, semua yang hadir menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menerima Yesus kembali kepada Yesus mereka. Haleluya, kan gitu toh. Sehingga saya turun ke bawah, saya khotbah dua-dua kan gitu. Terus waktu saya lagi tok-tok, saya nggak mikir macam-macam ya. Selesai saya khotbah, kemudian kan altar call. Kalau altar call terima Yesus itu bagian saya. Kalau altar call kesembuhan, saya altar call, kemudian saya serahkan suami saya. Itu Bapak Gembala Anda yang bagian doain orang-orang yang sakit. Anyway, malamnya teman-teman kami bilang, ibu tadi buat keputusan yang bahaya banget. Kenapa? Katanya, saya bahaya di mana? Aduh, itu ibu bisa dibunuh sama orang-orang. Dibunuh. Emangnya dia bawa senjata, bawa pedang, bawa apa? Tidak, itu banyak dukun-dukun yang hadir. Mereka bawa jimat-jimat. Ibu bisa disantet tadi itu. Terus saya dengan senyum dan tenang saya bilang, roh Allah yang di dalamku jauh lebih besar dari santet, dukun, tenung yang mau menenung saya. Buktinya saya tidak apa-apa. Tapi saya juga tidak boleh sombong ya. Maksudnya saya nggak ada sombong sama sekali. Malah saya bilang saya turun dari panggung saya ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah yang hadir. Karena saya punya belas kasihan. Saya pengen banget ini malam di mana mereka semua ketemu Yesus. Dan mereka semua mengalami perubahan dalam hidupnya. Ini loh yang saya belum seperti Paulus saudara. Tapi ini loh yang dikatakan aku berhutang. Aku berhutang. Coba sama-sama ngomong lagi. Aku berhutang. Waktu Anda berkata aku berhutang. Dan Anda tahu Anda adalah orang berdosa. Yang ditebus oleh pengorbanan Kristus. Dan Anda punya hutang kepada dia. Amin. Memang gak bisa kita bayar. Tapi minimal ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Untuk kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhan. Untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang jauh, yang sudah mundur. Saudara, di samping banyak yang belum mengenal Tuhan, kita harus menyadari banyak anak-anak Tuhan yang kecewa. Yuk, bila kita menjadi orang-orang yang berhutang kepada Tuhan dan punya belas kasihan kepada orang-orang yang mundur, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang dulunya berapi-api melayani Tuhan, yang dulunya semangat melayani Tuhan. Dan kalau hari-hari ini mereka mundur, hari-hari ini mereka tidak lagi mengutamakan Kristus, bahkan mereka bukan lagi cara pandang berubah kepada Kristus, tapi cara pandang mereka berbalik kepada dunia. Yuk, itu tugas Anda dan saya untuk membawa mereka kembali kepada Kristus. Amin. Aku berhutang. Jangan lupa itu. Bukan, saya ulangi. Kalau Anda bilang aku berhutang, nanti Anda jawabnya loan. Bukan ya saudara. Aku berhutang kepada Kristus. Amin. Yang selanjutnya, Paulus juga pernah bilang gini. Aku anggap sampah. Apa itu yang dianggap sampah ya? Tadi sudah kita baca, kita perhatikan lagi sekali. Dikatakan gini, Kisah Rasul 9 ayat 1 dan 2 ini awal bagaimana Allah menampakkan diri kepada Paulus. Dikatakan gini, Kisah Rasul 9 ayat 1 dan 2. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kebanggaan manusia adalah agama. Dan reaksi pencarian manusia untuk menjawab kekosongan hatinya. Jadi kebanggaan Rasul Paulus adalah agama, ahli hukum Allah, Taurat. Bahkan dikatakan Saulus sudah ahli Taurat yang pintar dan itulah reaksi manusia. Agama itu reaksi pencarian manusia untuk menjawab kekosongan hatinya. Dan kekosongan hati ini akibat putusnya hubungan atau pengenalan dengan Tuhan. Namun agama bukan jawaban untuk pemenuhan yang sebenarnya.
Karena agama itu sering bersifat hukum hitam putih, ya atau salah benar, haram halal, yang berakibat para penganutnya bisa membenci dan membunuh tanpa rasa bersalah orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Dengan kata lain artinya agama terbukti bukan pengenalan akan kasih Tuhan yang sebenarnya. Saya ulangi, agama terbukti bukan pengenalan akan kasih Tuhan yang sebenarnya. Dan itulah yang dialami Saulus sebelum dia menerima penampakan Kristus di jalan menuju Damsyik. Dikatakan Saulus tuh merasa mengenal Allah, dia udah kenal Allahnya ya. Dan dia menganggap orang yang percaya kepada Kristus itu adalah bidat. Ia merasa sah menangkap dan membunuh murid-murid Kristus, bayangkan. Ya. Namun saat Tuhan menampakkan diri kepada Saulus, maka pada saat itulah hasrat hidupnya berubah. Bukan lagi hukum Allah, bukan lagi hukum agama, bukan lagi hukum Taurat, tapi berubah. Hasrat hidupnya adalah mengenal Kristus dengan benar. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Coba, ini pernyataan Saulus ya. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Hebat kan? Hebat Saulus ini ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Semua kebanggaan, semua kehebatan, apalagi semua prestasi, keberhasilan, kehebatan Saulus, dia katakan, aku menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus menganggap semua kemuliaannya sebagai ahli Taurat, sebagai orang Farisi yang terpandang, aktivitasnya yang prestasinya yang terkenal adalah sampah dibandingkan pengenalannya akan Kristus. Pengenalan akan Kristus adalah hasrat utama Rasul Paulus. Rasul Paulus benar-benar merasakan kasih Kristus sehingga ia begitu bergairah bagai orang jatuh cinta ya. Bagi orang jatuh cinta, ibarat hubungan dua kekasih yang saling menikmati, itulah pengenalan. Ternyata pengenalan dalam bahasa Yunaninya itu ginosko ya. Dan ginosko itu artinya hubungan intim. Jadi Paulus tuh juga menikmati hubungan intim dengan Kristus. Dia bergairah seperti orang yang jatuh cinta, sama seperti seorang yang sedang jatuh cinta. Segalanya tidak berarti selain kekasihnya. Ketika Rasul Paulus jatuh cinta kepada Kristus, maka semua prestasinya yang menurut dunia terhormat adalah sampah dibandingkan dengan Kristus. Itu sebabnya Paulus berkata, aku menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Semua keberhasilan Anda dan saya, semua prestasi Anda dan saya, kita harus menganggap seperti sampah dibandingkan dengan kemuliaan Kristus. Dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus, lebih mulia daripada semuanya itu. Saya bersyukur saya lahir dan dibesarkan dalam keluarga hamba Tuhan. Waktu saya lahir, papa mama saya sudah menjadi seorang gembala sidang. Saya bersyukur ya. Dan semakin saya belajar mengenal firman Tuhan, semakin saya mempelajari firman, saya semakin berterima kasih kepada papa mama saya. Kenapa?
Nah sebelumnya, sebelum mereka jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, mereka juga seorang pengusaha. Rupanya panggilan itu diulangi oleh kami ya, oleh saya bersama suami. Kami juga sempat bisnis dan akhirnya kami dipanggil melayani Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saya waktu menjadi saat itu ya, jadi saya harus bertobat hari ini. Saat ini saya bisa berterima kasih dan bangga banget. Saat itu saya berkata begini, gak enak ya jadi anak gembala. Gak enak banget ya. Unfair, diperlakukan tidak adil oleh jemaat. Saya melihat papa mama saya harus banyak menderita, menyangkal diri pikul saya. Dan kami anak-anaknya, no kan gitu. Kalau kita, jangan sentuh lagi kan gitu. Jangan sentuh yang namanya gembala gitu. Jadi saya dilahirkan keluarga seorang hamba Tuhan, gembala sidang yang sudah menanamkan hal yang baik banget, menanamkan Injil, pengenalan akan Tuhan dengan benar. Wah, saya bersyukur banget. Tetapi di pihak lain, saya nggak mau boro-boro sedikit pun nggak mau jadi yang namanya gembala. Sehingga cita-cita saya waktu saya sudah menjadi remaja dan saya bilang gini, saya nggak mau ikut jejaknya papi mami. Saya mau jadi pengusaha yang sukses. Ya ilah, wanita karir yang sukses kan gitu. Sekolah pintar ya terjadi. Terjadi saudara, kalau punya keinginan lakukan sungguh-sungguh. Terjadi sekolah pintar, lulus nilai terbaik kan gitu. Kerja juga, karirnya terus menanjak kan gitu, terus naik kan gitu. Nah sukses yang saya inginkan. Saya gak mau jadi gembala. No, don't touch gembala gitu. Itu betapa sombongnya karena hati saya semuanya masih tadi hal-hal duniawi. Apalagi kekristenan ya sebuah agama kan gitu. Karena cara pandang saya masih yang membutuhkan hal-hal yang duniawi, berkat-berkat yang melimpah, materi yang melimpah, nggak salah sih. Tetapi ada panggilan yang lebih mulia, ada hal yang jauh lebih mulia dari semua berkat-berkat duniawi tersebut, yaitu pengenalan akan Allah dengan benar. Sehingga suatu hari, suatu saat saya berkata begini dengan Tuhan, daripada kita terus bernego dengan Tuhan, tetap Tuhan yang menang saudara. Jadi saya ambil sebuah keputusan, aku menganggap sampah. Dengan kata lain gini, untuk bicara seperti ini tidak gampang saudara. Karena suatu hari saya berkata gini, Tuhan gini deh, kita bikin deal. Kalau memang Tuhan mau kami suami istri menjadi gembala, ya berikan sebuah tanda, 1, 2, 3, 4, 5. Kan begitu ya. Dengan sebuah tanda-tanda itu dan khususnya saya akan membuat keputusan untuk melangkah Tuhan. Tetapi biarlah keputusan saya melangkah benar-benar menganggap semua prestasi saya ini sampah. Dan karena aku mengenal Engkau lebih mulia, pengenalanku akan Engkau itu lebih mulia dari semua prestasi yang aku capai. Itu sebabnya berikan sebuah peneguhan. Nah, singkat cerita semua yang saya minta Tuhan nyatakan. Dan akhirnya 25 tahun yang lalu kami membuat keputusan untuk meninggalkan semua keberhasilan, semua prestasi, semua yang kami dapatkan, apalagi semua yang kami banggakan, kami tinggalkan, kami anggap sampah. Semuanya itu dengan kata, semuanya itu kami tinggalkan untuk sebuah panggilan ilahi, untuk ada di kota ini, melayani Tuhan. Bukan panggilan sepenuh waktunya yang Tuhan inginkan, tetapi untuk saya dan keluarga, suami saya dan anak-anak kami semua, untuk lebih mengenal siapa Allah yang memanggil kami. Untuk kami lebih mengenal Kristus yang sudah mati untuk saya, untuk keluarga kami, termasuk juga untuk Anda semuanya. Kita semua adalah orang yang berdosa, betul? Yang menyukai berkat Tuhan daripada pribadi Tuhan, betul? Betul. Kan gitu. Ngaku sajalah. Saya ulangi, kita semua adalah orang berdosa yang lebih menyukai berkat Tuhan daripada pribadi Tuhan sendiri.
betul. Tetapi Tuhan telah memilih Anda dan saya dan menyelamatkan Anda dan saya. Dia membuka mata hati Anda, Dia membuka mata hati saya untuk melihat keindahan Kristus yang mati bagi dosa-dosa Anda dan saya. Sehingga kita bisa memiliki keyakinan bahwa Tuhan mengenal Anda. Kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan mengenal saya karena iman kita di dalam Kristus. Dan karena kita tahu bahwa kita dibenarkan, diterima, dikenal oleh Tuhan karena Kristus. Ini yang memampukan Anda dan saya untuk terus mengenal Dia. Pengenalan kita yang benar akan Tuhan selalu dimulai dari Tuhan yang memilih untuk mengenal Anda dan saya. Tuhan yang memilih untuk mengenal Anda dan saya. Dan Dia membenarkan kita di dalam Kristus. Karena kebenaran Injil lah kita bisa dikenal oleh Tuhan. Dan kita mengenal Tuhan dengan benar.